Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapanmu kalau tabrakan dengan maunya masyarakat, kamu akan susah juga. Hasilnya kesengsaraan juga. Maka rancanglah harapanmu di 4 ciri ini. Rasional, bisa kamu kontrol. Yang penting-penting ini juga menurut saya harus digarisbawahi. Tidak harus segala hal kamu patok harapan. Yang tidak penting-penting tidak masalah. Ada kan hal-hal kecil yang tidak tercapai juga tidak masalah, tidak apa-apa. Wong itu tidak penting meskipun kamu berharap. Kayak kamu main game HP itu kan asik. Kita kayak kamu berharap menang, tapi kok ya kalah terus ya tidak apa-apa. Wong cuma game aja loh. Kenapa tidak penting? Kamu tidak harus sedih, nggak harus marah, nggak harus nendang-nendang pintu karena kalah game. Oh, tidak apa-apa, wong cuma permainan. Itu namanya kamu ngerti prioritas. Jadi berharap patoklah yang kamu anggap penting-penting saja. Dan yang terakhir, hati-hati dengan norma-norma dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu juga harus jadi pertimbanganmu. Mereka punya logika sendiri, mereka punya standar sendiri. Nah, komponennya harapan ada 3. Harapan itu butuh yang pertama goals, tujuan. Yang kedua pathway, jalannya. Yang ketiga agensi, orangnya. Jadi komponennya harapan itu tujuannya apa, jalan untuk sampai ke sana apa, orangnya siapa yang berharap. Jadi orang yang berharap, jalan menuju harapan, dan targetnya harapan itu. Itulah unsurnya. Tidak ada goalnya, namanya bukan harapan. Kalau tidak ada jalannya, bukan harapan tapi lamunan. Tamani kalau dalam bahasa agama, angan-angan. Seandainya ya tiba-tiba ada uang sakarung jatuh di depanku, nah itu namanya bukan harapan tapi lamunan, angan-angan. Untuk lengkap disebut harapan, jalannya ada, strategi menuju ke sana ada, goalnya ada, tujuannya ada, dan orangnya juga mau. Jadi ini harus lengkap. Kalau tidak ada orangnya Pak, ya sama aja bohong. Ada jalannya, ada tujuannya, orangnya yang berharap tidak ada, ya tidak jadi cerita. Jadi itu 3 komponennya. Penghalangnya juga ada 3. Yang pertama emosi, yang kedua stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau emosi jelas, emosi-emosi negatif menghalangi jalanmu mewujudkan harapan. Jadi kamu terburu-buru, atau kamu males, atau kamu ngamuan, atau kamu merasa minder, atau kamu terlalu pede, itu kan emosi-emosi. Itu sering jadi penghalangnya harapan. Cita-citamu segera dapat pasangan, tapi kok ya mentalmu minder. Kalau ndak ada orang aja kamu postingnya, teriak-teriaknya selalu tentang perempuan, pasangan, begitu ketemu grogi. Ndak bisa ngomong, ya sama aja. Emosi ternyata penghalangmu. Yang kedua stresor. Kalau stresor ini nanti berpengaruh ke emosi, tapi stresor itu sesuatu yang menghalangi, yang menekanmu sehingga tidak bisa mewujudkan harapan. Kayak kamu pengen cepat lulus, tapi kok ya kamu kerja ini kan jadi stresor namanya, membuatmu stres. Ingin jadi orang soleh, tapi kok ya susah yang ngaji itu ya, misalnya itu kan ngaji jadi stresornya. Jadi penghalang harapan itu emosi, stresor, dan yang ketiga surprise event. Kalau 1 dan 2 mungkin kamu bisa ngatur, tapi yang ketiga ini susah.
Surprise event itu, hidup ini kan serba tidak terduga. Kamu ingin IP-mu sempurna tiap semester 4 terus, tapi kok yang dilalah semester ini kamu bareng sama sakit misalnya. Nah, itu surprise event. Itu juga menghalangi harapan. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Ya, nanti kalau kamu nulis surat izin ke dosenmu itu, mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini Pak karena ada surprise event. Jadi ada peristiwa tak terduga yang membuat saya tidak bisa masuk kelas. Karena hidup itu kan tidak semulus rencana kita. Kita maunya ke sana, ada surprise event. Kamu nembak dia malah yang kena temennya misalnya, itu kan surprise event. Jadi itu penghalang harapan. Oke, ya sama kan, saya sering mengilustrasikan kamu waktu kecil dulu, waktu ditanya cita-citanya apa, jadi dokter, jadi pilot, jadi guru gitu kan, lurus. Tapi kan peristiwa macam-macam, banyak surprise event. Sekarang kamu tidak bisa jawab lagi kamu ingin jadi apa. Masa tetap ingin jadi dokter, wong yo kuliah di Usuluddin misalnya. Kan tidak bisa, kenapa? Peristiwanya sudah ganti. Ya masa Usuluddin dokter, kayak dukun mungkin bisa. Oke. Terus, nah, hilangnya harapan itu sebenarnya ada prosesnya. Namanya lost hope. Ketika harapanmu masih penuh, itu masih motivated, masih full, terus muncul halangan, muncul hambatan-hambatan dari emosimu, dari stresor, dari surprise event, sampai kamu sadar, wah susah aku mewujudkan harapan ini. Lahir fase kedua namanya rage. Rage itu kemarahan. Marah ini kalau terus-terusan nanti lahir despair. Despair ini kadang-kadang diterjemahkan putus asa. Jadi ini sebenarnya bukan kok tujuannya tidak tercapai, tapi agennya sudah menyerah. Bukan berarti dia tidak percaya sama tujuannya, dia tidak percaya sama dirinya. Itu namanya despair. Jadi yang pertama hope, turun sedikit jadi rage, turun lagi jadi despair. Orang biasanya frustasi itu despair. Kok tidak kena-kena ya tujuannya. Lama-lama dia tidak yakin kalau dia bisa. Sudahlah, tidak mungkin aku lulus misalnya, itu despair. Nah, despair itu bisa nyampe lebih bawah, namanya apati. Kalau apati itu tujuannya juga sudah hilang dan dia tidak yakin tujuan itu tujuan yang bisa dicapai. Itu namanya apati. Tidak mungkin lah Pak, saya bisa jadi orang soleh, jadi orang alim, wong saya koyong ini misalnya. Itu sudah apatis. Tapi kalau despair itu, saya ingin sebenarnya Pak jadi orang soleh, tapi ya apa mungkin saya bisa. Itu despair. Kalau rage itu, saya ingin jadi orang soleh, tapi kok ya sulitnya, banyak sekali halangannya Pak. Itu rage, mengeluh. Yang paling atas, motivated itu, saya pasti bisa jadi orang soleh. Sekarang sih belum Pak, ya kira-kira 20 tahun lagi lah Pak. Nah itu motivated namanya. Tidak apa-apa jauh, tapi kan masih semangat. Nah jadi itu proses dari berharap sampai apatis, sampai putus asa. Kalau di agama kan bahkan sampai level despair aja jangan, putus asa saja jangan. Putus asa itu kan kamu tidak percaya bahwa dirimu bisa mencapai tujuan itu. Kalau apatis dia sudah skeptis sama tujuannya, apa ya mungkin tujuan semacam itu sudah apatis. Jadi agama bahkan yang nomor 3 itu saja sudah jangan. Oke, terus kalau ini membangun harapan atau membangun kembali harapan. Tadi kan punya cita-cita kok terus gagal, despair. Nah, kalau ini dibangun lagi yuk, biar kamu tetap bisa berharap. Yang pertama apa? Goal setting.
Ayo ditegaskan lagi, kamu ingin apa sih? Itu namanya goal setting. Kamu ingin mengharapkan apa? Cita-citamu apa? Yang semula sudah mulai buram, sudah mulai blur karena kamu tidak yakin, sekarang ayo digarisbawahi lagi, ditegaskan lagi. Setelah itu, identify viable pathways. Kira-kira, ayo diidentifikasi, kamu bisa nyampe tujuan itu lewat jalan apa? Diidentifikasi dulu jalannya. Terus, biar semangat, creating future memories of success. Bayangkan kalau nanti kamu sukses, kebahagiaan apa, kenikmatan apa yang akan kamu alami. Jadi creating future memories of success. Bayangkan, bikin gambaran-gambaran. Jadi kalau kamu targetmu jelas, jalan yang kamu tempuh jelas, dan kamu berminat karena betapa bahagianya kalau ini sukses, saat itu juga akan lahir namanya harapan. Kalau jalannya ndak ada, namanya bukan harapan tapi angan-angan kayak tadi. Kalau goalnya ndak ada, ya namanya bukan harapan, wong ndak ada tujuannya kamu mau kemana. Kalau angan-angan bayangan kesuksesannya ndak ada, kamu tidak akan bersemangat untuk mencapai harapan. Jadi membangun harapan itu urut mulai target, jalannya, kebahagiaan yang kamu raih. Harapanku apa saja. Tidak usah banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.